Salam sehat semuanya. Kali ini saya akan memberikan tutorial menggunakan Kaizala untuk kepentingan baik absen, kuis maupun yang lain. Ada banyak sekali yang bisa kita lakukan di Kaizala. Baik, yang pertama tentu saja kita harus mendownload Kaizala dari Google Play Store. Maka kita ketik Kaizala. Maaf kebanyakan. Oke, Kaizala. Kebetulan saya sudah mendownload, maka yang keluar adalah di sini tulisannya open. Tapi kalau Bapak Ibu belum memiliki, maka di sini nanti tulisannya adalah download. Begitu ya. Kalau bentuknya tulisannya seperti ini, gambarnya ini mungkin seperti bubble untuk percakapan gitu ya. Oke. Kalau sudah, silakan di open. Ketika pertama kali mendaftar ada banyak hal yang harus dilakukan, ditulis nomor telepon, ditulis nama, profil dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang harus dilakukan. Silakan diikuti petunjuknya yang ada di sana. Baik, tampilannya akan jadi seperti ini. Maaf, ini gangguan ya. Baik, saya matikan dulu biar tidak ada lagi notifikasi masuk. Baik, tampilannya normal, akan ada cuma satu begitu biasanya kalau pertama kali mendownload, yaitu Me begitu ya. Ini nama saya karena sudah saya tulis. Nah, hal yang harus dilakukan adalah yang pertama, jika sudah memiliki Kaizala seperti ini, karena kepentingannya adalah untuk absensi, kuis dan lain sebagainya, maka kita membuat grup dulu yang baru. Jadi Kaizala ini adalah media sosial milik Microsoft 365, Office 365, tapi ada memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan media sosial yang lain. Sebutkanlah misalkan WhatsApp misalkan, berbeda ya. Mirip tapi jauh lebih baik. Oke, mungkin dari interface awal aja. Di awal ini profilnya ada di sebelah sini begitu ya. Silakan diisi foto, kemudian statusnya apa begitu. Kita juga bisa telepon, siapa yang mau ditelepon, di sini tinggal dipencet, orangnya siapa saja, tinggal diklik. Bisa telepon suara maupun telepon video ya, video call maupun voice call. Baik, selanjutnya ini adalah kontak, siapa saja yang ada di dalam di sini. Kemudian ini discover, ini ada beberapa grup, beberapa kelompok yang mungkin kita minati, silakan di explore, ada beberapa begitu ya. Ini kebetulan nggak tahu isinya kok India semua ini. Tata Power ini India, ya oke lah seperti itu ya. Itu kalau grup. Kalau action ini game-game, ini ada beberapa game, ini lebih lagi join group dan sebagainya. Ini join group, nearby group. Kita bisa mencari siapa saja yang ada di sekitar kita, begitu ya. Karena saya offline tadi sudah saya matikan. Baik, kita langsung balik saja ke chat ya. Nah, ini chatnya. Maka langkah pertama adalah Bapak Ibu pasti membuat kelas, karena tujuannya adalah untuk presensi. Maka membuat kelas, dan ini kebetulan saya kelasnya baru satu. Ini kelas saya sebagai wali kelas di IPS 2 gitu ya. Saya akan berikan contoh cara membuat grup baru adalah ini, diklik tanda plus yang ada di sini. Kita klik, kemudian kita buat ya, ini sama dengan web juga ada new public group, ada new broadcast group gitu ya. Jadi untuk broadcast itu berarti mengirim pesan ke banyak orang, tapi cukup sekali aja ngirimnya ya. Tetapi tidak termasuk di dalam grup. Jadi kita mengirim banyak pesan ke banyak orang sekali saja, tapi tidak di grup. Ada yang kalau di grup juga enak kan, sekali ngirim semuanya sudah terima. Tapi ini broadcast. Broadcast itu ngirim pesan pribadi tetapi ke banyak orang sekaligus dan mengirimnya cukup satu kali. Nah, kita langsung ke new group saja. Ini contoh ini misalkan ya. Grupnya adalah coba misalkan fotonya take a new photo. Ya, ini misal saja, ini misal ya. Tes. Oke.
pencet dan oke, selesai. Kemudian ini saya pindah aja. Kemudian next. Nah, ketika next pilih orangnya. Siapa pilih orangnya? Saya misalin ya. Ini saya buat contoh saja nih. Misalkan Bapak Kanisius Hamis. Loh, di sini ada 2 nomor di sini Pak Hamis. Saya pilih salah satu yang paling atas saja. Kemudian jika mau menambahkan orang lagi, ini disilang. Kemudian saya masukkan misalnya ini Bu Ati. Loh, kok tidak ada? Oh, ini Santa Maria Ati. Nah, jika menambah orang lagi, ini disilang lagi. Misalkan Bapak Wigi. Wikir. Nah, ini Pak Wigi. Ini orang tua-tua, coba orang baru. Ibu Dani. Oh, enggak ada. Santa Maria Dani. Oh, ini kali ya. Oke. Kalau sudah selesai, ya ini silakan sesuai dengan anggota kelasnya. Kalau anggota kelasnya 30 ya maka harus sampai dengan 30. Ketahuannya bagaimana? Ini ada tulisannya 4. Ini berarti yang sudah kita tambahkan di sini ada 4 orang. Oke, ini contoh saja. Langsung kemudian kita centang. Oke, sudah jelas seperti ini. Ini kesempatan untuk merubah lagi. Misalkan nggak mau coba, misalkan mau diganti boleh gitu ya. Baik, ini kalau sudah maka dicentang juga. Ternyata harus connect internet, minta maaf. Saya matikan karena banyak sekali notifikasi masuk ya. Oke. Invite. If one of your selected member are not in Kaizala. Oh, Bu Dani belum ada di Kaizala. Skip aja, nggak apa-apa, nanti gampang. Nah, Bapak Ibu jika seperti ini, Bapak Ibu kan mempunyai kelas. Kalau wali kelas punya ya. Tapi kalau pengajar, karena kalau mereka anggota kelas kita belum masuk di dalam Kaizala, maka diundangnya sebaiknya biar cepat diundang di grup WhatsApp gitu. Atau kalau mau ada yang lain, mengundangnya bisa menggunakan apa ini? Maaf. Cancel. Oh, oke. Aduh, di mana ini tadi? Kaizala. Ini 3.3-nya kita pencet, WhatsApp bisa, di Teams juga bisa, Telegram gitu ya. Maka terserah ingin mengundangnya menggunakan apa begitu. Ada banyak sekali di sini. Menggunakan news feed, IG direct gitu ya. Ada banyak. Atau masuk di Outlook juga bisa. Oke, ini saya cancel saja. Silakan nanti dipilih yang mau diundang yang mana anak-anaknya. Oke, berikutnya kalau sudah maka kita skip saja. Nah, jadi tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Sama persis seperti WhatsApp gitu ya. Tetapi ada beberapa kelebihan. Yang pertama, kalau WhatsApp mungkin cuma bisa ini ya. Kita mengakses foto-foto apa ini, unable to network. Ya, oke lah. Dibuat oke saja. Kita bisa mengakses galeri dari sini atau audio untuk dikirimkan maksudnya ya. Ini video juga untuk dikirimkan, ini kontak, ini dokumen untuk dikirimkan. Nah, ini ada beberapa fitur yang ada di sini. Ada banyak sekali. Kalau masih kurang masih ada bisa di sini tambah. Wih, banyak sekali. Nah, Bapak Ibu kalau sudah masuk di sini, kalau ada yang sudah tercentang berarti sudah masuk di yang tadi di sini. Berarti ini sudah saya centang. Oke, maaf. Ya ampun. Kenapa ada kendala begini ya? Oke. Harus terang. Baik, oke ya, ini yang sudah ada di sini itu adalah yang sudah dicentang di sini. Jadi kalau belum dicentang, belum saya masukkan karena memang saya tidak perlu. Ini yang saya centang adalah yang perlu saja. Oke, ada banyak yang belum dicentang juga. Di sini isinya ada games juga, banyak sekali gamesnya di sini. Oke, kita masuk yang pertama dulu aja ya. Yang pertama di sini yang paling kiri
itu adalah announcement. Announcement itu pengumuman. Jadi misalkan ini pengumumannya, saya buat pengumumannya adalah apa ya? Pengumumannya misalkan minggu depan kuis misalkan. Nah, ini keterangannya, kuisnya tentang apa misalkan? Kuis atau langsung saja ditulis KD 3.1 misalkan. Kemudian UKBM 2 misalkan. Gitu ya. Kemudian boleh nambah foto misalkan, nambah dokumen. Ini berarti mungkin nambah materi ya. Begitu, silakan ditambah dokumennya, kemudian desain. Nah, maka ini pengumumannya. Nah, anak-anak yang sudah membaca diminta untuk respon. Jadi misalkan sudah di like, kemudian di komen misalkan. Ini misalkan komennya, siap Bu, atau siap Pak, atau siap Sir. Nah, misalkan, atau siap Miss, atau siap Mem. Tuhan gue, kenapa ini siap Mem misalkan. Ini komennya gitu ya. Ini komennya. Jadi dari sini nanti bisa dilihat siapa yang sudah komen. Ini nama, ini kuisnya, kemudian komennya apa saja. Jeki sudah komen siap Pak, atau siap Sir, atau siap Mem. Terus di sini dilihat siapa saja yang sudah like gitu ya. Oke, atau bisa di-share juga ke teman dan sebagainya mungkin. Itu yang pertama, announcement. Sekarang yang kedua, sebentar, setelah announcement bisa masuk job. Job itu pekerjaan. Jadi misalkan job itu tugas boleh ya, misalkan kerjakan UKBM 3.1 bagian 6 misalnya ini. Terus kemudian Bapak Ibu ingin menunjukkan mungkin covernya atau apanya di fotonya, tinggal dimasukkan saja di sini. Ini masuk ke galeri. Oke. Di back saja. Oke, tanggalnya kapan? Itu bisa disetting misalnya besok. Set. Ya, besok. Kemudian jamnya, katakanlah deadline-nya jam 1. Jam 1.00 misalkan. Set. Gitu ya. Kemudian ini ditugaskan ke siapa gitu. Karena anggota saya ada 3 ini, saya mau semua misalkan. Nah, maka dicentang semua. Seperti itu. Oke, kalau sudah dicentang semua, maka done, selesai. Show result only to me. Jadi make the responses visible to me. Ya, semua bisa melihat, gak apa-apa misalkan. Kalau dicentang artinya cuman si Bapak Ibu gurunya yang bisa melihat responnya. Tapi kalau misalkan tidak, semua bisa melihat responnya. Send. Nah, ini tugasnya, ini job, ini announcement ya. Oke. Kemudian sama, mungkin muridnya kalau sudah membaca disuruh merespon supaya tahu bahwa pesannya itu sudah dibaca atau belum. Oke, misalkan ya. Tapi tidak bisa diberi emot ya, enggak apa-apa deh. Oke, begitu misalkan. Bisa dilihat like-nya siapa? Jeki. Yang komen siapa? Jeki komennya oke. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Itu yang kedua, ya. Yang kedua adalah job. Yang ketiga, kalau emot ada di message ya. Yang ketiga adalah let's meet. Let's meet ini meminta untuk bertemu ya. Kayaknya nggak perlu ya kita bertemu di ruang
di suatu tempat, nggak usah lah kayaknya. Let's meet ini berarti untuk sesama, misalkan dengan guru meminta bertemu tapi bukan di grup ya, begitu. Kemudian yang berikutnya adalah polling. Nah, polling misalkan kapankah kita akan rekreasi, misalnya ini kan polling. Rekreasi mintanya bulan Agustus 2020 atau September 2020, 50, atau ditambah lagi Desember. Ini untuk polling berarti ya ini misalnya ya. Udah cukup ini aja, pilihannya itu aja. Kapan ya kita akan rekreasi, misalkan ini expire time, dikasih batas waktu kapan menjawabnya. Katakanlah menjawabnya diminta Juli besok misalnya 2020, kemudian dimintanya jam 1. Ini deadline-nya ya. Kenapa tidak bisa, harus ditarik-tarik begini ya. Oke lah, jam 1 set. Oke, kalau sudah di atas jam 1 tidak bisa lagi ngisi polling. Jadi kalau tidak ngisi ya berarti harus mengikuti keputusan terbanyak. Responses visible only to me, tidak usah. Atau kalau mau juga tidak apa-apa, atau orang di luar Kaisala juga bisa berpartisipasi. Oke, tapi orangnya jadi anonimus, itu bedanya. Kalau ini yang dipencet maka orangnya jadi anonimus, kalau tidak maka orang yang ada di organisasi ini saja. Send. Nah ini kapan kita rekreasi gitu ya. Cobalah kita merespon. Saya pinginnya bulan Desember kita rekreasi. Submit respon. Nah ini sudah ada yang respon, begitu ya. Respon, oke, di like juga, di komen mungkin ya. Saya sudah memilih misalkan. Oke. Kemudian kita kalau sudah kita kirim. Kok enggak mau? Oh ya sudah tadi ya. Oke, kapan kita akan rekreasi? Nah, seperti ini jadinya. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya, foto dengan lokasi itu kita sendiri. Kita yang akan mengirim, saya berarti yang akan mengirim. Nah, itu tidak perlu. Kan maunya absen dengan lokasi, tapi nanti bukan ini. Kemudian itu kalau untuk polling cepat. Lama sekali. Ini kalau ini untuk survei. Misalkan survei apakah kerinduan bapak atau ibu, misalkan itu ya. Bukan, ini survei, judulnya survei bukan pertanyaan, sorry. Surveinya tentang harapan hidup misalnya. Ini tentang apa ini? Surveinya tentang itu judulnya, deskripsinya bahwa dibuat untuk mengetahui tingkat kebahagiaan misalnya. Ini contoh saja, saya pertanyaannya ngawur juga. Next, nah ini judulnya, boleh diisi dengan foto logo sekolah mungkin gitu ya. Ini add questions, pertanyaannya ada macam-macam Bapak Ibu, bisa multiple choice gitu ya, bisa drop down, bisa text, bisa image, begitu. Bisa angka yang diminta, kalau angka ya berarti ini angka. Kita coba satu-satu ya, multiple choice dulu. Apakah Anda
bahagia? Jawaban yang pertama iya. Jawaban kedua tidak. Make this question optional. Ya, harus jadi sebuah pilihan. Mengizinkan untuk menjawab lebih dari satu, nggak usah. Iya dan tidak boleh campur. Ini misalnya. Tanya lagi. Sekarang drop down. Drop down itu apakah Anda bahagia? Gitu ya. Misalkan iya, terus pilihan keduanya tidak, pilihan keduanya lumayan, sedang, underscore, sedang saja, 5 tidak tahu. Nah, namanya juga survei ya. Make this optional. Oh ya, pilih salah satu. Dan kemudian add questions, ini berarti teks. Siapakah nama orang yang membuat Anda bahagia? Optional nggak harus tulis misalkan ya. Saya tidak buat optional karena ini harus diisi. Dan aduh. Kemudian berikutnya add question lagi. Tadi teks, maka sekarang image. Gambar. Apakah ini misalnya ya. Kemudian diisi foto saja. Silakan ambil dari galeri atau ini dah ini. Ini ada gambar jemblem ya, open. Oke, dan gambar apakah ini? Oh bukan ya, bukan untuk itu ya pertanyaan ini ya. Make this optional, allow only camera. Oke, single image, cukup satu image yang dikirim ya, oke lah. Dan kemudian add questions lagi, angka misalkan. Berapa usia Anda? Kalau optional wajib harus diisi, berarti kalau nggak dicentang artinya wajib diisi. Phone number, tuliskan nomor telepon Anda. Dan terakhir tanggal, sebutkan tanggal hari ini. Tanggal hari ini. Dan optionalnya nanti aja. Ini aja di optional ya, optional. Oke, dan kalau sudah selesai semua maka next. Allow multiple responses, nggak usah capture location with responses ya, mintanya. Ini expire-nya mau dibuat kapan misalkan, silakan diatur, ini bisa diatur jamnya, ini tanggalnya. Oke, cancel. Hanya saya yang bisa memberikan reminder, pengingat pesan. Jadi kalau tolong ini diisi dan sebagainya begitu. Result visible to everyone, nggak usah supaya nanti nggak niru jawabannya. Wah, temanku jawab ini, aku tak jawab ini aja. Only me. Kemudian send. Nah, ini Bapak Ibu. Ini coba take surveinya dulu. Saya menjawab. Ya, share lokasi. Lokasi sekarang saya ada di Jalan Mandalika dekat sekolah ya. Oke. Harapan hidup, start. Apakah Anda bahagia? Tidak. Apakah Anda bahagia? Tidak tahu. Siapakah nama orang yang membuat Anda?
saya sendiri. Saya bertanggung jawab terhadap kebahagiaan saya sendiri. Wes. Gambar apakah ini? Respon to kamera. Gambar jemblem. Nah itu saya sedang bilang jemblem. Begitu ya. Berapakah usia Anda? Nggak mau. Saya mencoba untuk menjawab dengan huruf, nggak mau karena memang yang diminta adalah angka. Maka angka saya 46. Sip, mantap. Pertanyaan berikutnya, berapakah nomor telepon Anda? Ini Indonesia itu +62. HI Indonesia 08133454997 misalkan. Oke. Next, tanggal hari ini sekarang tanggal 8. Set. Next, selesai sudah. Gitu ya. Submit. Nah, hasilnya seperti ini bahwa ada satu orang yang sudah menjawab. Nah, ini judul surveinya apakah. Jadi silakan ini juga dipakai untuk misalkan ini refleksi bagaimana kita mengajar dalam satu semester atau 1 tahun atau 1 bulan, bisa untuk refleksi gitu ya, survei apakah cara mengajar saya sudah baik dan sebagainya. Itu survei. Nah, sekarang kuis Bapak Ibu. Nah, ini kuis. Misalkan kuisnya adalah KD 3.1. Kuis ini tentang apa? Misalkan tentang tumbuhan tumbuhan gitu aja lah. Tumbuhan udah biar aja, ini contoh saja. Silakan kalau mau ditambah fotonya juga supaya menarik boleh. Next. Nah, ini pertanyaannya apa? Ini pertanyaannya Bapak Ibu. Sepertinya kalau di kuis ini hanya multiple choice saja, tidak ada yang essay. Nanti kalau mau essay campur antara essay dengan multiple choice, saya akan terangkan di form saja ya di tutorial berikutnya. Pertanyaan misalkan, pertanyaan nomor 1 karena tentang tumbuhan. Apa nama zat hijau daun? Misalkan ini. Klorofil. Nggak tahu apakah benar ini tulisannya. Klorofil. Klorofom. Misalnya ini contoh aja. Chloe. More than boleh. Jadi kalau memang jawabannya bisa lebih dari 1, ada 2 atau dari 5 opsi, 3 yang benar atau 2 yang benar, terserah Bapak Ibu ya. Ini allow more than one answer be selected. Oke, nggak usah, cukup 1 jawabannya. Kalau 1 nggak usah dicentang. Selesai. Jawabannya adalah klorofil misalkan. Oke, submit. Add question lagi. Tumbuhan termasuk misalkan ini ya, makhluk hidup, makhluk benda mati, tidak tahu. Oke. Dan jawabannya adalah makhluk hidup pasti atau udah cukup ini aja saya kira. Misalkan ini contoh saja itu. Kemudian next, ini tanggalnya bisa disetting, terserah mau tanggal berapa dan jamnya sekalian bisa disetting begitu. Kemudian result visible to everyone, apakah hasilnya bisa dilihat oleh semua orang? Jangan, only me. Show correct answer after each question. Answer cannot be changed if this option is selected.
show correct answer after each question. Jangan tunjukkan jawaban yang benar. Bahaya, anak-anak nanti tidak belajar. Send aja deh. Nah, ini bentuk kuisnya Bapak Ibu. Kita coba start quiz. Apa nama zat hijau daun? Klorofil. Tumbuhan termasuk tidak tahu. Misalkan. Next. Oke. Sudah dijawab semua. Complete quiz. Skornya 5. Kok bisa tetap keluar ya skornya ya? 5 karena ya not complete, belum, 3 orang belum mengerjakan. Wah, ini yang saya tidak mengerti ini. Kenapa jadi begini padahal tadi sudah tidak dicentang. Skor 50%. Wah, sekalipun tidak diberitahu jawabannya tapi ketahuan bahwa dia sudah benar 1, benar separuh. Saya tidak tahu. Kita mungkin nanti pakai ya, harus ada perpaduan ya. Bisa di sini kuis, ini mungkin yang kuis-kuis ringan-ringan itu aja. Kuis. Oke, bisa nanti saya tunjukkan bagaimana mengopi. Jadi sebelumnya tidak ditunjukkan, kemudian dikopi dari satu tempat, nanti sehingga tinggal diisi, tinggal dikopi saja. Nanti saya beritahu ketika kayak jalannya ini sudah terhubung dengan yang ada di web ya. Ini untuk sementara saya yang ada di sini aja dulu. Kemudian yang berikutnya, ini jika kita menginginkan murid-murid mengisi kehadiran, diisi. Ini yang dipencet. Oke, tanggal sekarang betul. Ini deadline-nya, katakanlah pertemuannya sekarang sudah jam 14.58. Ya, deadline-nya 14. Jangan 15 berarti atau hampir. Set. Oke, respons with foto berarti minta di foto yang ceklik tadi itu. Send request. Maka anak-anak akan mendapatkan ini. Mereka akan mengeklik ini kalau diminta. Oke, sekarang silakan isi absen, presensi. Nah, ini mark attendance. Ini lokasinya akan ditunjukkan Bapak Ibu di mana dia berada sekarang. Share. Kemudian harus foto anaknya. Oke, jadi misalkan misalkan begini ya. Dan oke, berikutnya ini optional itu berarti pilihan ya, boleh diisi boleh tidak. Saya hadir sir, itu misalkan ya. Next. Oke, saya hadir sir, submit. Oke. Berikutnya setelah request attendance, ask for help. Ini untuk bertanya. Ini pertanyaan misalkan. Ini siapa aja yang bisa jawab. Siapa yang bisa mengantar saya ke bank nanti saya ajak makan. Misalkan detailsnya, saya mohon bantuan karena saya tidak punya kendaraan, misalkan gitu. Submit. Nah, ini siapa yang bisa nih komennya. Saya misalkan, maaf, saya tidak bisa membantu. Oke, ya. Klik respons. Nah, ini ya, respon yang terakhir dari Jackie, maaf saya tidak bisa membantu. Gitu, ask for help. Kemudian berikutnya attendance itu murid ya. Attendance itu langsung murid. Jadi bukan kalau guru tidak usah main chat ini. Jadi kalau murid langsung main chat ini juga boleh. Bu, saya hadir misalnya. Checklist itu berarti daftar. Misalkan tugas minggu ini misalkan. Yang
pertama mencari sumber dari internet. Kemudian yang kedua membuat resume. Berikutnya setelah membuat resume membuat tulisan misalkan gitu. Kemudian desain, maka hasilnya akan keluar seperti ini Bapak Ibu. Tugas minggu ini, apa sih tugas minggu ini? Tugas minggu ini adalah mencari sumber dari internet, membuat resume, membuat tulisan. Oke. Sudah, itu aja. Untuk yang checklist berikutnya sudah. Nah, training ini Bapak Ibu, ini juga agak sedikit unik ini. Training misalkan ya, judulnya ini KD 3.1. Ini bisa semacam UKBM juga sebetulnya. Misalkan UKBM titik 1 itu tentang present perfect. Nah, ini contoh saja ya. Presentasi, auto correct. Present perfect. Oke, ini judulnya mungkin ya. Nah, kemudian kita tekan next. Nah, ini bisa kita kasih materi. Dokumen misalkan. Dokumennya tentang pembagian PDF misalkan ya, saya kirim PDF. Oke, lanjut, open. Kemudian deskripsinya PDF itu apa berarti? Coba misalkan ya, dan itu dokumennya tentang ini deskripsinya. Harusnya kalau deskripsi panjang. Kemudian kalau sudah deskripsinya panjang, silakan dibaca misalkan dan sebagainya. Kemudian kita buat pertanyaan. Misalkan siapa, pertanyaannya berhubung dengan materi yang tadi kita upload ya. Siapa penemu telepon misalkan. Jawaban ini pertanyaan tentang apakah dia baca atau tidak. Alexander Graham Bell misalkan. Yang kedua Alexander Ongki misalnya ini tuh. Kemudian selesai, jawabannya adalah ya Graham Bell pasti atau itu new training. Nah, sehingga dari materi yang ini materi kecil misalkan ya, materi sub 3.1 ini misalkan ini bisa diganti nggak ya? Go back. Loh, nggak mau. Wah, ya oke. Ini misalkan sub 3.1 ada 5 KD, 5 UKBM. Ini UKBM pertama tentang apa, UKBM-nya, ini materinya, ini deskripsinya. Silakan mereka baca. Setelah baca, mereka harus jawab pertanyaan ini, Bapak Ibu. Boleh ditambah pertanyaannya lagi, ya, gitu ya. Ini cuma cukup satu aja. Oke, kalau udah selesai next. Kemudian allow multiple attempts. Ini mengizinkan untuk mencoba berulang-ulang. Ya kalau namanya mencoba boleh aja ya. Itu kan mereka berlatih saja. Saya pikir ini boleh aja. Gitu. Result jangan hanya ke saya saja. Orang lain nggak perlu tahu. Nah ini trainingnya kapan berakhirnya, waktunya juga. Ini semuanya bisa di-set. Sehingga desain, kemudian saya coba start training. Gitu ya. Dokumennya satu namanya dokumen coba-coba dan ada pertanyaan. Oke, start training saya. Nah ini saya buka dulu misalkan. Dibuka dengan apa? Dengan our corporate leader misalkan. Cancel. Oke ya, seperti itu. Kalau sudah ada pertanyaannya. Siapa penemu telepon? Alexander Ongki. Salah. Jawabannya adalah Alexander Graham Bell. Next. Gitu ya, complete training. Nggak lulus. Take training again karena nggak lulus. Start, langsung ke pertanyaan. Siapa? Alexander Graham Bell. Yeay. Nah itu Bapak Ibu. Jadi ini luar biasa ini ya. Luar biasa. Kaizala sudah menyiapkan ini semua. Oke. Next. Complete training. Nah dari sini ketahuan siapa yang sudah ikut training. Apa saja nilainya dan sebagainya. Baik, saya pikir itu saja untuk yang Kaizala. Yang lainnya game Bapak Ibu.
kita mengajak game murid kita gitu ya. Ini macam-macam gamenya. Ada 2048, kemudian ada game Brain Vita Turnamen, ada catur. Ini kontak saja ya, important kontak. Kemudian ada juga game siapa lagi? Ada banyak. Ini submit bill tagihan. Ini Tambola juga game, Tetris itu juga game, Tic Tac Toe itu juga game. Nah, udah itu saja. Baik, kemudian berikutnya jikalau sudah misalkan attendance-nya tadi sebelah mana ya? Nah, ini mark attendance. Kalau ingin tahu hasilnya, sebentar. Ini karena belum ada yang ngisi ya, sehingga ini nanti hasilnya bisa di-download Bapak Ibu. Baik yang attendance ini bisa di-download, kemudian training hasil dengan hasil kuis itu juga bisa di-download. Sepertinya semua bisa di-download ini. Kalau sudah ada yang menjawab, ini kan tidak ada yang menjawab. Yang menjawab saya sendiri karena saya yang buat gitu. Jadi nggak ada sepertinya. Kalau kuis ya harusnya bisa di-download ini hasilnya. Hasil apa namanya? Katakanlah presensi. Aduh, ini karena sebentar. Oke, coba saya cari di tempat lain ya presensinya. Tuhanku. Oke. Presensi misalnya ini. Saya sudah pernah buat presensi di sini ya. Nah, ini dia. Ini kelas vlog yang kemarin. Pengumuman. Attendance card is closed. Aduh, di mana ini? Oh, ini share attendance report, tap to get link. Ya, ini karena koneksinya sedang tidak beres, maka kayaknya sulit dia mendapatkan ini ya. Oke. Jadi itu attendance linknya bisa di sini. Coba saya masuk lagi di sini, bisa nggak? Attendance link. Oh, ini bisa kok, sama aja ya. Jadi nanti dapatnya hasilnya adalah CSV, separated values, nanti di convert menuju ke Excel. Nanti akan saya tunjukkan caranya. Nanti ketika ini sudah saya hubungkan dengan web begitu ya, dengan laptop maksudnya. Kemudian bagaimana cara mengambil datanya, demikian juga dengan forms. Forms itu lebih lengkap lagi karena pertanyaannya bisa bertingkat gitu. Jika anak jawab A, pertanyaan berikutnya beda dengan ketika anak menjawab B, beda juga ketika anak menjawab C dan sebagainya. Itu kalau pertanyaannya bertingkat. Oke. Mungkin itu saja untuk Kaizalah. Itu nanti kalau ada pertanyaan dipersilakan. Nah, ini Kaizalah web, ini setting. Enggak, cukup gitu aja. Baik, itu saja. Terima kasih.